arus kita dilempar orang. Karena kalau melawan arus ya Allah, arusnya terlalu derasnya, paksa mengikuti arus saja kita ya Allah. Ya Allah, daripada boroko di tempat karaokean ya Allah, baik boroko di tempat majelis ujarnya nang boroko juga ya Allah, nang ada boroko ya Allah. Tapi jangan ngantuk ya. Cerita yang pertama diceritakan seorang jenaka yang bernama Nasaruddin II. Nah, mungkin asing lebih adalah Nasaruddin II. Bisa diganti dengan Baharudin II. Baharudin II. Nah, Nasaruddin II. Diceritakan beliau, cerita ya, karena kita bercerita cerita beliau. Pernah beliau itu berjalan dengan seorang pemuda, seorang laki-laki. Ketika itu laki-laki tersebut hendak ujar orang Banjar mampakalah, bagian mampakalah. Nah, mampakalah apa mampakalah? Hendak apa? Ada bahasa Indonesia seorang ada tapi pahamnya mampakalah ujar orang Banjar. Jadi biar disambung-sambung ya Allah. Katanya, kata laki-laki tersebut kepada Nasaruddin II, di sungai ini ada pasarnya. Kata Nasaruddin, betul kan? Ada pasar di dalamnya. Lalu terjunlah laki-laki tersebut. Ketika keluar dari permukaan air membawa pisang. Nah, pisangnya kadang sudah jadi sanggar, jadi pisang goreng ya Allah, naik ke atas membawa rambutan. Nah, ini buktinya di bawah ada pasar. Mampakalah Nasaruddin II supaya mandi juga numpat. Kata Nasaruddin, kada percaya, aku belum percaya, coba bang lagi, masuk lagi nya kata, keluar lagi membawa pisang, tadi kan rambutan ini pisang. Nah kan, buktinya ada pasar lah. Kata Nasaruddin, kata laki, coba kalau kada percaya masuk, terjun naik dari atas. Ketika terjun, di situ ada batu, kejeduk tidaknya nih, bengkak, naik ke atas laut, naik ke atas permukaan. Ujar laki-laki tersebut, betul Allah, di bawah ada pasar. Betul kata Nasaruddin, nih ikam ini mengambil di pasar kada bayar. Nah nih buktinya dipukul orang. Cerita ya orang, jadi yang ngantuk. Ya Allah, mencuri ya Allah, itu namanya mampakalah dalam bahasa istilah perkamusan bahasa Banjar. Nah, kemudian kita akan masuk kepada cerita para kekasih-kekasih Allah. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka Allah beri berbagai macam pemberian kepada mereka. Karena mereka berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah dalam hadis Nabi, para ulama, para kekasih-kekasih Allah itu warasatul anbiya. Mereka lah estafet, penyambung daripada para nabi, para rasul yang mana sudah ditutup oleh baginda Nabi kita Muhammad. Jadi estafetnya, penerusnya adalah kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, para ulama. Apa yang diberi kepada mereka, para nabi, para rasul, maka diberi pula kepada para aulia-aulia Allah. Sebagaimana Allah memberikan kepada para nabi itu mukjizat, para rasul mukjizat, para aulia diberi apa? Diberi karomah. Jadi orang Banjar karamat, nah orang Jawa
padha wae same mau ujarnya ya Allah. Artinya apa yang diberi kepada para nabi diberi pula lah kepada penerusnya. Mukjizat para nabi, karamat bagi para aulia Allah sebagai penguat bagi mereka nabi, penguat bagi mereka para aulia Allah. Kita sedikit bercerita, kan cerita jadi Allah. Kemudian kita cerita nabi yang Allah beri mukjizat. Semua nabi, semua para rasul diberi oleh Allah Ta'ala mukjizat, sesuatu nang khaliqul adat, nang kada masuk logika, diberikan kepada nabinya, diberikan kepada para nabi-nabi itu mukjizat. Nah, kita ceritakan mukjizatnya dulu. Nabi Isa alaihi salam pernah suatu hari Nabi Isa itu mau seseorang berteman lawan Nabi Isa. Seorang laki-laki berteman dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini seorang yang Allah beri kemuliaan dengan berbagai macam mukjizat. Di antaranya ceritanya Nabi Isa berjalan dengan seorang laki-laki. Ketika sudah waktu makan, dibukalah makanan, roti 3 biji. Dimakan Nabi Isa 1, dimakan oleh laki-laki tersebut 1. Kemudian Nabi Isa meninggalkan itu laki-laki tersebut sebentar. Roti yang tertinggal 1 dia dimakan juga oleh laki-laki tersebut. Datang Nabi Isa bertanya, ujar Nabi Isa, wahai laki-laki yang kita makan tadi mana? Seharusnya kan sepotong bagi 2, setondro potong 2 kata orang Bugis. Kata orang Banjar sabigi tahu. Nah, kemudian kata laki-laki tersebut, kada tahu wahai Nabi Isa, kada tahu siapa nama makan nyata ya kan, mungkin bang jin makan roti ya kan, pasti ya sudah yang ditinggal juga. Kalau kayak itu kata Nabi Musa, ya sudah kita berangkatlah menyeberang sungai, jembatan kada ada. Ujar Nabi Isa, wahai rajul, pegang tangan. Lalu dipegang oleh laki-laki tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi Isa. Berjalan di atas air karena kan ada jembatan. Kalau ada jembatan masih berjalan di atas air, kadang menggunakan jembatan itu terlalu pintar artinya kan. Karena posisinya memang tidak ada. Mukjizat itu ditambahkan para rasul, bukan kayak orang jualan obat, kayak ide dayak kan seperti itu. Tapi ditampakkannya karena mematahkan daripada dakwahan orang kafir itu aja. Bukan kayak orang jualan obat, kesana kemari diperlihatkan kelebihan di. Karena tidak ada jembatan, nah sesudah sampai di seberang sungai atau seberang lautan, kata Nabi Isa, wahai laki-laki, engkau melihatlah kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi-Nya. Kata laki-laki, melihat. Ujar Nabi Isa, siapa yang memakan roti dari itu siapa? Apa katanya, wahai Nabi Isa, kada tahu siapa yang makan, kan mau juga cerita masih. Nah, hal itu terjadi terus, dipertahankannya hal tersebut. Jalan lagi terus berjalan sampai di tandang padang pasir tandus. Di situ ada seekor kijang. Di padang rumput ada, di padang lah, di hutan. Lalu dipanggil oleh Nabi Isa, wahai kijang, sini. Mendatangnya kijang tersebut dipotong oleh Nabi Isa, dimakan sama-sama. Setelah selesai makan, tulang belulangnya itu kan masih ada. Ujar Nabi Isa, kun biiznillah, wahai tulang, jadi lagi, berdiri lagi engkau sebagaimana izin Allah. Tulang tadi itu kembali lagi jadi kijang. Oh ya, laki-laki, melihat enggak bagaimana Allah memuliakan Nabi. Ujar laki-laki, melihat Nabi Isa, siapa yang memakan roti tadi? Oh, jawabannya tetap kada mau ngaku. Laki-laki terus, sudah, kata Nabi Isa, kalau kayak gitu terus berjalan sampai di padang
di padang pasir, digenggam oleh Nabi Isa 3 biji genggaman. Ujar Nabi Isa, kun zahaban, wahai pasir kau jadilah emas. Kayak gini nah emasnya 3 biji jadi emas. Ujar Nabi Isa, ini untuk kamu, ini untuk aku, satunya ini untuk orang yang memakan roti. Langsung di situ juga langsung ujarnya laki-laki, wahai Nabi Isa, aku yang memakan roti. Cerita itu cerita bukan cerita dongeng, tapi kejadian yang terjadi kepada Nabi Isa. Hanya sesuatu yang Allah berikan kemuliaan kepada nabinya akan Allah berikan kepada kekasih. Terjadi kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada seseorang ibu datang kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani membawa anak laki-laki. Wahai Syekh, aku titip dididik anakku, serah mau dijadikan apa anak, mau dijadikan apa terserah, mau dipukul ke anak diapain terserah, sudah tinggalkan anak. Setelah beberapa tahun rupanya si ibu tadi kangen melihat anaknya, datang kaget ibu tadi melihat anaknya. Lah dulunya datang gemuk, mantar waktu mantar gemuk. Setelah datang setelah beberapa tahun kurus kering, anak jadi kurus kering. Lah tanya, wahai nggak makan apa? Di sini makan apa adanya, wahai. Lalu setelah itu ini rencana mau melapor nih lawan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kada terima kenapa anakku ini kurus. Ketika sampai bertemu dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, kebetulan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan ayam. Lalu di situ kata ibu tersebut, wahai Syekh, pantas anakku krempeng pian maka gemuk badan, makan pian nyaman, anakku makan apa adanya. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai ibu, seandainya anak pian itu sudah bisa bikin ayam, kalau bisa sudah bikin ayam, silahkan mau makan ayam. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai pulang, bangun engkau dengan izin Allah, seperti Nabi Isa alaihissalam. Bangun itu bangun tulang kembali lagi jadi ayam. Mun bisa sudah bikin ayam seperti ini, silahkan anak makan. Kemudian cerita yang ketiga, berapa cerita itu? 5 ya lah. Cerita yang ketiga terjadi kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Tahu ceritanya lah, biar asik gitu ya lah. Ini ulun kisahkan Banjar harus ya mana Banjar dulu diajar ya lah. Terjadi kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau pernah diundang tahlilan, acara tahlilan haulan ya. Berapa aja, dan kita kan berapa ya, karena mau luahkan di berapa biar aja ulang gak ada berapa. Enak habis nih berapa yang lah membalas. Pernah beliau Sayyidina Khalil itu diundang acara haul tahlilan, acara tahlilan. Kata ketika itu datanglah seseorang ke rumah Syekhuna Khalil untuk mengundang acara tahlil. Sayyidina Khalil mau datang. Saking gembiranya orang tadi itu, laki-laki terus saking gembiranya bakal didatangi orang yang mulia. Syekhuna Khalil bakalan motong sapi yang besar. Saking senangnya nih datangnya Syekhuna Khalil, dipotongkan sapi. Lah dipotongkan sapi, dimasak, acara sudah mulai. Datang Syekhuna Khalil terlambat. Jadi guru itu terlambat aja dia. Datang terlambat. Kira-kira sudah hendak asrakalnya datang ya Allah. Ya pintar ya Allah.
Guru itu pintar, para aulia itu pintar sebagaimana Nabi juga pintar. Pintar-pintar. Kalau kada pintar, kalau kau jadi wali harus pintar. Dan setelah itu, setelah datang Syekhuna Khalil, orang berhenti, acara berhenti menunggu Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil ketika datang duduk, Syekhuna Khalil langsung membaca tahlil. La ilaha illallah. Kada makan, pulang Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil habis membaca tahlil la ilaha illallah, sekali langsung pulang ini. Mungkin kebanyakan urusan ya, karena kan aulia besar. Karamat beliau sangat besar, murid beliau sangat banyak. Pulang, rupanya tuan rumah tadi kada puas. Datangnya sebentar makan tidak, baca tahlil pula. Keesokan harinya datangi rumah Syekhuna Khalil. Rencana hendak marah nih, rencana ya, kalau kadang ada puas. Kata orang Banjar, bepala ya nah. Bepala aja. Banjar diundang bepala, dipotongkan sapi, makan dada. Nah setelah sampai di sana, Syekhuna Khalil sudah tahu ini datang orang ini kada puas. Jadi Syekhuna Khalil langsung bertanya, adakah masih sapi di rumah? Sapi adakah masih? Yang lebih besar daripada yang kau potong kemarin. Ujarnya, wahai Syekh, ada masih? Ujar Syekhuna Khalil, ambil satu. Padahal belum bercerita, ini sudah tahu isi hati orang ini, sudah tahu. Pulang, laki-laki tersebut bawa sapi yang lebih besar daripada yang dipotong. Ujar Syekhuna Khalil, timbang, bikin timbangan ya. Lalu ditulis Syekhuna Khalil la ilaha illallah di kertas, ditaruh di timbangan di dacing satu, sapi nang paling ganal dari dacing satunya ditaruh sapi, kemudian ditaruhlah di dacing satunya, timbangan satunya, tulisan la ilaha illallah. Saking beratnya tulisan la ilaha illallah tersebut, sapi ini terlempar. Itu kan karomat. Kita bagaimana? Ya kan? Kada masuk akal, tapi itulah kenyataan. Nah seperti tujuan yang terjadi kepada guru Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul. Namanya haul Sayyidina Syekh Abdul Ghani Sakumpul. Terjadi kemarau panjang. Kemarau panjang ini terjadi. Kisah yang berapa? Kedua lah. Oh, 4 ingat ya masih ya lah. Pertama. Oh, yang kedua masih 3 masih model. Cerita yang keempat. Terjadi kemarau panjang di Banjar. Orang sudah beramai-ramai melakukan sholat istisqa, minta hujan. Namun tidak ada tanda hujan. Lalu orang pun datang ke rumah Syekh Abdul Ghani Sakumpul. Nah kemudian mereka mengutarakan hajat mereka, datang ke situ minta doa semoga hujan diturunkan Allah. Syekh Zaini bin Abdul Ghani kada mangkat tangan. Oleh mangkat tangan, Syekh Zaini Abdul Ghani keluar rumah. Keluar rumah, di halaman rumah ada pohon pisang. Keluar rumah, didekati beliau pohon pisang tersebut, lalu digoyang beliau. Digoyang-goyang beliau. Setelah itu, setelah digoyang-goyang beliau, tidak lama hujan turun dengan deras. Kada mangkat, kada perlu mangkat. Itu haram. Terjadi juga kepada cerita yang kelima, yang terakhir, pada datuk beliau. Datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terjadi kebakaran.
Lalu orang datang ke tempat beliau mengadukan kebakaran tersebut, minta doa supaya api itu dipadamkan. Lalu beliau pun melepas songkok beliau. Songkok dilepas, ditaruh beliau di atas punggur. Kemudian diambil beliau air, disiram beliau, songkoknya nanti disiram, bukan apinya disiram, songkoknya disiram. Langsung ketika itu juga api padam. Nah itulah karamat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Diberikan Allah mukjizat kepada para nabinya. Kita bisa saja hal tersebut dengan syarat kita harus beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan mengikuti berpegang teguh kepada sunnah-sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi pesan dari Nabi, ini pesan ya Allah, tadi itu ceritanya habis sudah. Pesan dari Nabi untuk bekal kita berataan. Kita semua ingin selamat. Nabi cuma pesan satu, ingin selamat. Nabi cuma memesankan satu pesan kepada umatnya, kalau ingin selamat, kalau ingin masuk ke dalam surga. Nabi pesan kepada umatnya, kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, sesungguhnya benar, jujur, berbicara apa adanya, itu membawa kepada kebaikan-kebaikan yang lain, kata Nabi. Dan kebaikan akan membawa seseorang ke dalam surga Allah. Natijahnya, kesimpulannya, siapa yang jujur, kata baginda Nabi, ia akan masuk surga. Pesan Nabi dikit, kita disuruh bila bicara apa adanya, jangan dilebihi, jangan dikurangi. Itu saja pesan Nabi. Karena kebalikannya, bila orang itu berbohong, kata Nabi, artinya maklum mukhalafah. Kebalikannya itu, bila berdusta itu pasti mendatangkan kejahatan-kejahatan yang lain, dan kejahatan itu akan membawa kepada pelakunya ke dalam murka Allah, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu. Jadi pesan Nabi kita untuk jujur, itu aja. Kiranya itu saja, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pesan baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semuanya, sehingga kita semua selamat dunia akhirat dengan berkah aulia-aulia Allah, dan berkah para nabinya, dan berkah para rasulnya. Berataan kita yang hadir di tempat ini, Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga bighairi hisab. Begitu juga kedua orang tua kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita. Ala hadiniyah bi kulli niyatin sholihah wa ila hadratil rasul al-fatihah.